Di antara sekian banyak surat dalam Al-Quran, ada satu surat yang mendapatkan julukan istimewa sebagai Al-Mani'ah, yang berarti penghalang. Surat ini adalah surat Al-Mulk, surat ke-67 yang terdiri dari 30 ayat. Ia bukan sekadar deretan kata-kata yang indah, melainkan perisai yang Allah berikan kepada hambanya untuk melindungi mereka, baik di dunia maupun di alam akhirat. Dalam sejarah umat Islam, surat Al-Mulk telah menjadi bagian dari amalan yang diwariskan dari Rasulullah kepada para sahabat, lalu terus terjaga hingga hari ini di tengah-tengah kaum muslimin. Surat ini tidak hanya dibaca sebagai ibadah, tetapi juga sebagai bentuk pelatihan jiwa. Membacanya mengingatkan kita bahwa seluruh kerajaan, kekuasaan, dan kendali alam semesta berada di tangan Allah semata. Sejak ayat pertama, kita sudah diajak untuk memahami siapa sebenarnya pemilik hidup dan mati, serta siapa yang mengatur setiap kejadian dalam hidup kita. Di dalamnya terdapat pesan-pesan yang membangunkan hati dari kelalaian dan mengarahkan pandangan kita pada kebesaran Sang Pencipta. Banyak orang yang mengetahui bahwa surat Al-Mulk memiliki keutamaan yang luar biasa, tetapi tidak semua memahami mengapa ia menjadi begitu agung. Dalam riwayat-riwayat hadits, disebutkan bahwa surat ini akan menjadi pelindung dari siksa kubur. Bahkan ia akan mendatangi pembacanya kelak di alam barzakh dan membelanya dari segala azab yang seharusnya menimpa. Gambaran ini mengajarkan kita bahwa setiap huruf yang kita baca dari surat ini bukanlah tanpa makna, melainkan investasi akhirat yang nyata. Mukadimah ini menjadi pintu bagi kita untuk menyelami keindahan dan kekuatan surat Al-Mulk secara mendalam. Kita akan menelusuri sejarah turunnya, memahami maknanya, menyingkap pesan-pesan yang terkandung di dalamnya, dan merasakan getaran spiritual yang dihadirkannya. Kita juga akan membahas bagaimana surat ini relevan dalam kehidupan modern, meski ia turun lebih dari 14 abad yang lalu. Dengan pemahaman yang utuh, kita tidak hanya akan membacanya sebagai kewajiban, tetapi sebagai kebutuhan hati yang selalu ingin dekat dengan Allah. Surat Al-Mulk termasuk surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di Makkah sebelum hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Surat-surat Makkiyah umumnya memiliki ciri khas, menekankan tauhid, membicarakan kekuasaan Allah, kehidupan setelah mati, dan kebesaran ciptaannya. Konteks turunnya surat Al-Mulk sangat relevan dengan situasi umat Islam pada masa itu, di mana dakwah Islam masih dalam tahap awal dan menghadapi perlawanan keras dari kaum Quraisy. Para sahabat yang pertama kali mendengar ayat-ayat surat Al-Mulk merasakan bahwa ayat-ayat ini datang dengan kekuatan yang tidak biasa. Pada saat itu, kaum Quraisy sering meragukan hari kebangkitan dan menganggap kehidupan hanya sebatas di dunia. Surat Al-Mulk hadir untuk menghancurkan pola pikir itu. Ia berbicara langsung tentang siapa pemilik hidup dan mati, siapa yang menciptakan langit tanpa retak, dan siapa yang mengatur rezeki makhluk. Semua ini menjadi tamparan halus bagi mereka yang pongah dan mengira hidup ini berjalan tanpa kendali ilahi. Riwayat dari Ibnu Abbas menyebutkan bahwa ayat-ayat dalam surat ini dibacakan Rasulullah dengan penuh penekanan, seolah ingin memastikan bahwa pesan tentang kekuasaan Allah benar-benar tertanam di hati pendengar. Bayangkan suasana di Makkah saat itu, gurun luas, langit tanpa polusi, malam yang sunyi, dan suara Rasulullah yang lantang menggetarkan hati, membacakan Tabarakallazi biyadihil mulk hingga selesai. Suasana itu pasti meninggalkan bekas mendalam pada siapapun yang mendengarnya. Kita bisa memahami mengapa surat ini begitu lekat dengan perlindungan. Sejak awal turunnya, ia sudah menjadi penguat iman bagi kaum muslimin yang tertindas, dan sekaligus peringatan keras bagi orang-orang yang membangkang. Ia mengokohkan keyakinan bahwa hidup ini berada di bawah kendali Allah, bukan takdir buta atau kekuatan manusia. Nama Al-Mulk diambil dari kata mulk yang berarti kerajaan, kekuasaan, atau kendali penuh atas segala sesuatu. Dalam konteks ayat pertama, Tabarakallazi biyadihil mulk, berarti Maha Suci Allah yang di tangannya lah segala kekuasaan. Kata mulk di sini tidak terbatas pada kekuasaan politik atau pemerintahan manusia, tetapi mencakup seluruh alam semesta, langit, bumi, waktu, kehidupan, bahkan takdir. Menariknya,
Nama ini mencerminkan tema utama surat tersebut. Pengakuan penuh bahwa hanya Allah yang memiliki kuasa mutlak atas hidup dan mati, atas pemberian dan pencabutan nikmat, serta atas segala kejadian yang terlihat maupun yang tersembunyi. Tidak ada satu pun makhluk yang dapat keluar dari lingkaran kekuasaannya. Dalam bahasa teologi Islam, ini menegaskan sifat rububiyah Allah, bahwa Dia adalah Rabb yang mengatur, memelihara dan mengendalikan semua ciptaan. Surat Al-Mulk memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Al-Quran. Ia berada di awal juz 29, yang berisi banyak surat Makkiyah dengan tema kekuasaan Allah dan kehidupan akhirat. Letaknya sebelum surat Al-Qalam, menandakan kesinambungan pesan dari pengakuan terhadap kekuasaan Allah, Al-Mulk, menuju peringatan keras bagi penentang wahyu Al-Qalam. Posisi ini membuat Al-Mulk seperti gerbang pengantar menuju penegasan akhir tentang keesaan Allah menjelang penutup Al-Quran. Selain itu, Al-Mulk sering disebut sebagai surat yang istimewa karena Rasulullah secara khusus menekankan keutamaannya. Tidak banyak surat yang secara eksplisit disebutkan dalam hadits memiliki fungsi melindungi pembacanya di alam kubur. Fakta ini membuat Al-Mulk memiliki status khusus di hati para sahabat dan tabi'in, hingga mereka mewariskannya kepada generasi setelahnya. Kehebatan surat Al-Mulk tidak hanya tersirat dari isinya, tetapi juga ditegaskan oleh sabda-sabda Rasulullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi bersabda, sesungguhnya ada satu surat dalam Al-Quran, terdiri dari 30 ayat, yang akan memberi syafaat kepada seseorang hingga diampuni dosanya, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk. Hadits ini menunjukkan dua hal penting. Pertama, jumlah ayatnya yang relatif singkat. 30 ayat membuatnya mudah dihafal dan diamalkan secara rutin. Kedua, fungsi syafaatnya luar biasa, karena ia bisa menjadi perantara di hadapan Allah agar pembacanya diampuni dosa-dosanya. Bayangkan hanya dengan mengamalkan satu surat, seseorang bisa mendapatkan pembelaan di hadapan Rabb semesta alam. Dalam riwayat lain dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda, surat Al-Mulk adalah penghalang. Ia adalah penyelamat dari siksa kubur. Kata penghalang di sini bermakna surat ini akan berdiri sebagai pelindung antara pembacanya dan azab. Gambaran ini begitu indah, seolah-olah ayat-ayat yang kita baca setiap malam akan menjadi tameng yang membentengi kita dari kegelapan dan rasa sakit di alam barzakh. Beberapa ulama bahkan mengajarkan murid-murid mereka untuk membiasakan membaca Al-Mulk setiap sebelum tidur, bukan hanya karena sunnah Nabi, tetapi karena keyakinan kuat terhadap janji hadits-hadits tersebut. Kebiasaan ini akhirnya menjadi budaya di banyak wilayah Muslim, sehingga Al-Mulk termasuk surat yang paling sering terdengar di malam hari, baik di masjid-masjid maupun di rumah. Salah satu keutamaan terbesar surat Al-Mulk adalah fungsinya sebagai pelindung dari siksa kubur. Siksa kubur adalah fase yang sangat menegangkan bagi setiap manusia setelah kematian. Saat jasad dibaringkan di liang lahat, roh akan menghadapi pertanyaan malaikat, Mungkar dan Nakir. Jika seseorang tidak memiliki iman yang kokoh, ia bisa saja merasakan azab yang berat. Bayangkan di saat tubuh kita tak lagi berdaya, di saat semua orang terdekat meninggalkan kita sendirian di dalam tanah, ayat-ayat yang kita baca di dunia akan hadir seperti sahabat setia. Surat Al-Mulk datang bukan sebagai tulisan mati, tetapi sebagai cahaya yang membungkus kita dari azab. Dalam beberapa riwayat, bahkan digambarkan bahwa surat ini akan berada di antara tubuh kita dan datangnya azab, seolah membentuk perisai yang tidak bisa ditembus. Ulama menjelaskan bahwa perlindungan ini diberikan bukan hanya kepada mereka yang sekadar membacanya, tetapi kepada yang membacanya dengan keimanan dan pemahaman. Artinya kita perlu menghayati maknanya, memahami pesan-pesannya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, surat Al-Mulk bukan hanya menjadi bacaan rutin, tetapi menjadi bagian dari karakter kita, yang akan setia menemani sampai akhir. Hari kiamat adalah momen paling menggetarkan dalam perjalanan panjang manusia. Di saat itu semua makhluk dikumpulkan di padang mahsyar, matahari didekatkan, dan setiap orang sibuk memikirkan nasibnya sendiri. Dalam suasana yang penuh kegelisahan ini, syafaat menjadi harapan besar bagi para hamba. Syafaat berarti perantaraan atau pembelaan yang diberikan
oleh makhluk yang diizinkan Allah untuk menolong hambanya. Surat Al-Mulk, menurut sabda Rasulullah, termasuk salah satu amalan yang akan memberi syafaat kepada pembacanya. Syafaatnya digambarkan seperti pembela yang tak kenal lelah, memohon kepada Allah agar dosa-dosa pembacanya diampuni dan dia diselamatkan dari hukuman. Bayangkan, di saat semua amal ditimbang, ada teman yang berdiri membela kita dengan penuh keyakinan di hadapan Sang Hakim yang Maha Adil. Ulama menjelaskan bahwa syafaat surat Al-Mulk bekerja bagi mereka yang membacanya dengan niat ikhlas, bukan sekadar rutinitas kosong. Ketika seseorang membaca ayat-ayatnya setiap malam, ia sedang membangun hubungan yang kuat antara dirinya dan kalam Allah. Hubungan inilah yang kelak akan menjadi alasan turunnya rahmat dan ampunan pada hari pengadilan. Tauhid adalah inti ajaran Islam, dan surat Al-Mulk menegaskannya sejak ayat pertama. Allah memulai dengan menyatakan bahwa seluruh kekuasaan ada di tangannya, lalu mengingatkan bahwa dialah yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa yang terbaik amalnya. Di sini, konsep tauhid tidak hanya sebatas pengakuan lisan bahwa Allah adalah Tuhan, tetapi pemahaman bahwa semua kejadian di dunia ini berjalan di bawah kehendaknya. Ayat-ayat berikutnya mengajak kita melihat ciptaan Allah di langit. Langit yang tegak tanpa retakan adalah bukti kekuasaannya yang sempurna. Tidak ada cacat, tidak ada celah, semua seimbang sesuai dengan ukuran yang ditetapkan. Pesan tauhid ini begitu kuat. Jika ciptaannya saja sempurna, bagaimana mungkin Sang Pencipta memiliki kekurangan? Tauhid dalam surat Al-Mulk juga mengajarkan rasa takut yang sehat, khauf, sekaligus rasa harap raja. Kita diingatkan tentang azab bagi yang ingkar dan balasan indah bagi yang beriman. Ini membuat hati seorang muslim selalu berada di antara rasa takut kepada murka Allah dan harapan akan rahmatnya, keseimbangan yang menjadi kunci keteguhan iman. Surat Al-Mulk tidak hanya berbicara tentang kekuasaan Allah secara abstrak, tetapi juga mengajak kita merenungkan tanda-tanda kebesarannya yang nyata di sekitar kita. Ayat-ayatnya mengajak kita memandang langit berulang kali untuk melihat bahwa tidak ada cacat di dalam ciptaannya. Perintah ini seakan menantang manusia. Lihatlah sepuasnya, kamu tidak akan menemukan kekurangan. Perenungan ini bukan sekadar latihan visual, melainkan latihan hati dan akal. Ketika kita memandang langit yang luas, bintang-bintang yang bertebaran, dan pergantian siang dan malam yang konsisten, kita menyadari bahwa semua itu tidak mungkin terjadi tanpa pengaturan yang rapi dari Zat yang Maha Berkuasa. Inilah bentuk tadabbur yang sering ditekankan Al-Quran. Melihat fenomena alam untuk menguatkan iman. Para ilmuwan muslim di masa lalu pun terinspirasi oleh ayat-ayat seperti ini untuk mempelajari astronomi, geografi dan ilmu-ilmu alam lainnya. Mereka melihat penelitian ilmiah sebagai cara untuk lebih mengenal Sang Pencipta. Jadi, surat Al-Mulk bukan hanya mengajarkan kita untuk membaca ayat-ayat tertulis, tetapi juga membaca ayat-ayat yang terbentang di alam semesta. Bagi seorang muslim, surat Al-Mulk bisa menjadi panduan hidup sehari-hari. Ayat-ayatnya mengingatkan bahwa setiap detik hidup adalah ujian, ketika kita tahu bahwa hidup dan mati adalah ciptaan Allah. Untuk menguji siapa yang terbaik amalnya, kita akan lebih hati-hati dalam setiap langkah. Keputusan-keputusan kecil seperti cara berbicara, bersikap kepada orang lain, hingga cara mencari rezeki, akan selalu diukur dengan standar keridhaan Allah. Bukan hanya itu, surat ini juga mengajarkan kita untuk tidak sombong terhadap kemampuan atau harta yang kita miliki. Karena pada akhirnya, semua itu adalah titipan yang bisa diambil kapan saja. Seseorang yang rutin membaca Al-Mulk akan terbiasa mengingat kematian, sehingga ia tidak mudah terjebak dalam kesombongan duniawi. Dalam kehidupan sosial, pesan-pesan surat Al-Mulk bisa membentuk karakter yang rendah hati, penuh rasa syukur, dan siap membantu orang lain. Karena ia sadar, kekuasaan sejati hanya milik Allah, dan manusia hanyalah pengelola sementara. Dalam kehidupan yang penuh tekanan seperti sekarang, ketenangan jiwa menjadi kebutuhan utama. Surat Al-Mulk hadir sebagai salah satu sumber ketenangan itu. Ayat-ayatnya mengingatkan bahwa semua kejadian di dunia ini berada di bawah kendali Allah. Ketika hati percaya penuh pada kendali itu, rasa cemas akan berkurang, karena kita tahu bahwa apapun yang terjadi telah diatur dengan sempurna oleh Yang Maha Bijaksana. Membaca surat Al-Mulk setiap malam sebelum tidur dapat menjadi terapi ruhani. Suara bacaan yang mengalun pelan membantu menenangkan pikiran,
sedangkan maknanya mengajak kita melepas beban dunia kepada Allah. Banyak orang yang menjadikan rutinitas ini sebagai cara untuk mengakhiri hari dengan damai, menggantikan rasa gelisah dengan rasa syukur. Ketenangan jiwa yang lahir dari menghayati surat Al-Mulk juga membuat seseorang lebih sabar menghadapi ujian. Saat ia diingatkan bahwa hidup dan mati adalah bagian dari ujian Allah, ia akan memandang masalah bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai kesempatan untuk meningkatkan kualitas iman dan amal. Rasulullah adalah teladan terbaik dalam mengamalkan surat Al-Mulk. Dalam riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa Nabi tidak pernah tidur malam kecuali setelah membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Mulk. Kebiasaan ini tidak hanya menjadi bukti keutamaan kedua surat tersebut, tetapi juga menunjukkan betapa konsistennya beliau menjaga amalan sunnah. Meniru amalan ini berarti menambahkan nilai ibadah dalam rutinitas harian kita. Tidak membutuhkan waktu lama untuk membaca 30 ayat surat Al-Mulk, namun manfaatnya sangat besar. Selain melindungi dari siksa kubur, amalan ini juga menjadi bentuk kecintaan kita kepada Al-Quran. Menjadikan Al-Mulk sebagai bacaan malam berarti kita sedang mengikuti jejak langkah Rasulullah. Para sahabat dan tabi'in pun mewarisi kebiasaan ini. Mereka bahkan mengajarkan anak-anak mereka untuk menghafal surat Al-Mulk sejak dini, agar menjadi pelindung bagi mereka seumur hidup. Tradisi ini membuat surat ini tetap hidup di tengah umat Islam hingga sekarang. Salah satu manfaat spiritual yang sering dirasakan oleh pembacanya adalah meningkatnya kesadaran diri untuk menjauhi kemaksiatan. Ketika kita rutin membaca surat Al-Mulk, kita akan sering diingatkan bahwa Allah Maha melihat segala sesuatu, bahkan yang tersembunyi di dalam hati. Ayat-ayatnya mengajarkan bahwa tidak ada yang bisa bersembunyi dari pengawasan Allah. Kesadaran ini menciptakan muraqabah, perasaan selalu diawasi oleh Allah. Dengan begitu, seseorang akan berpikir dua kali sebelum melakukan perbuatan dosa. Surat Al-Mulk menjadi semacam benteng moral, bukan hanya melindungi dari siksa kubur, tetapi juga dari terjerumus ke dalam perbuatan yang bisa mendatangkan murka Allah. Bagi sebagian orang, bacaan rutin Al-Mulk juga menumbuhkan rasa malu kepada Allah. Mereka merasa tidak pantas melanggar perintahnya. Ketika setiap malam mereka memuji dan mengagungkannya melalui ayat-ayat suci ini. Inilah bentuk perlindungan yang bekerja sejak di dunia, bahkan sebelum kita sampai di alam kubur. Sepanjang sejarah Islam, ada banyak kisah nyata yang menguatkan keyakinan umat terhadap keutamaan surat Al-Mulk. Salah satu kisah yang terkenal adalah cerita seorang lelaki dari masa tabi'in yang meninggal dunia. Ketika orang-orang menggali kuburnya, mereka mendengar suara bacaan Al-Quran yang keluar dari liang lahat. Setelah diselidiki, ternyata semasa hidupnya ia tidak pernah tidur tanpa membaca surat Al-Mulk. Kisah lain datang dari ulama yang pernah bermimpi bertemu seseorang yang sudah meninggal. Dalam mimpinya, orang itu mengatakan bahwa di alam kubur ia mendapatkan cahaya yang menenangkan, dan ketika ditanya dari mana cahaya itu datang, ia menjawab, itu adalah cahaya dari bacaan surat Al-Mulk yang aku baca setiap malam di dunia. Meskipun kita tidak bisa memverifikasi semua kisah ini secara ilmiah, cerita-cerita seperti ini telah menjadi penguat iman bagi banyak orang. Mereka meyakini bahwa janji Rasulullah tentang perlindungan surat Al-Mulk benar adanya, dan kisah nyata ini adalah sebagian dari buktinya. Dari sisi bahasa, surat Al-Mulk adalah mahakarya retorika Arab. Setiap ayatnya padat makna dan dipilih dengan kata-kata yang memiliki kekuatan emosional tinggi. Misalnya, penggunaan kata tabaraka di awal surat tidak hanya berarti maha suci, tetapi juga mengandung makna berlimpah kebaikan dan berkah. Ini memberi kesan pembukaan yang agung dan penuh keagungan Allah. Susunan ayat-ayatnya juga menunjukkan irama yang indah, sehingga mudah dihafal dan enak didengar. Pengulangan tema pengamatan terhadap langit, bumi, dan ciptaan Allah bukan sekadar repetisi, tetapi metode retorika untuk menegaskan pesan utama. Semua ciptaan ini sempurna dan tidak ada cacatnya. Dari sudut pandang balaghah, ilmu keindahan bahasa Arab, surat Al-Mulk menggunakan perpaduan antara gaya perintah, amr, pertanyaan retoris, istifham, dan pernyataan tegas, khabar. Ini membuat pendengar terlibat secara aktif, merasa diajak berpikir bukan sekadar mendengar. Surat Al-Mulk memiliki keterkaitan tematik dengan banyak surat lain. Dalam Al-Quran, khususnya yang berbicara tentang kekuasaan Allah dan kehidupan setelah mati. Misalnya,
dengan surat Al-Waqi'ah yang menggambarkan detail peristiwa kiamat, atau surat Yasin yang menegaskan kebangkitan manusia dari kematian. Bedanya Al-Mulk lebih fokus pada penegasan kekuasaan Allah melalui ciptaannya dan peringatan bagi mereka yang mengingkarinya. Ada pula hubungan khusus dengan surat As-Sajdah yang juga dianjurkan dibaca oleh Rasulullah sebelum tidur. Kedua surat ini sama-sama berbicara tentang penciptaan manusia, kebangkitan dan pembalasan. Keduanya menjadi kombinasi sempurna untuk menutup hari dengan penguatan iman dan peringatan akan kehidupan akhirat. Hubungan ini mengajarkan bahwa Al-Quran adalah satu kesatuan utuh. Surat-suratnya saling melengkapi, dan mempelajari hubungan tematik antar surat membuat kita semakin memahami pesan besar yang ingin disampaikan Allah kepada manusia. Surat Al-Mulk adalah anugerah besar dari Allah untuk hambanya. Ia adalah pelindung di alam kubur, pemberi syafaat di hari kiamat, penguat tauhid, pengajak untuk merenung, dan penumbuh ketenangan jiwa. Mengamalkannya berarti kita sedang membangun benteng spiritual yang melindungi kita dari dunia hingga akhirat. Pesan moralnya jelas, jangan biarkan satu malam pun berlalu tanpa membaca surat Al-Mulk. Tidak hanya karena keutamaannya, tetapi juga karena ia menghubungkan hati kita dengan Allah setiap hari. Jadikan ia sebagai teman setia sebelum tidur, agar ketika kita dipanggil oleh Allah kapanpun, kita sudah membawa pelindung yang dijanjikan oleh Rasulullah. Dengan memahami isi dan keutamanya secara mendalam, kita tidak akan memandang surat Al-Mulk hanya sebagai bacaan rutin, tetapi sebagai kunci pembuka pintu rahmat dan keselamatan. Inilah warisan abadi dari Rasulullah yang harus kita jaga, amalkan dan wariskan kepada generasi berikutnya.